Rencana pembelajaran tatap muka atau PTM akhirnya kini benar-benar terrealisasikan. Walaupun sebelumnya sempat ditunda, kini kebijakan Kemendikbudristek Menteri Nadiem Makarim untuk segera menggelar PTM berhasil diwujudkan. Hal ini sengaja dilaksanakan sesegera mungkin untuk mengatasi ketertinggalan para peserta didik selama menjalani pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang tidak jarang membuat sebagian orang tua khawatir. Terlebih, ada beberapa dampak dari PJJ seperti learning loss dan lain sebagainya. Lalu, sebenarnya apa saja ya faktor Kemendikbudristek ingin sekali PJJ sesegera mungkin digantikan ke PTM terbatas? Dan apakah sudah aman untuk melakukan PTM kembali? Serta apakah ada kriteria khusus untuk sekolah jika ingin menjalani PTM? Yuk saksikan wawancaranya di video ini. Jangan lupa like, komen, dan share videonya, juga subscribe YouTube Nakita Channel. Tentunya kita sudah sama-sama memahami learning loss ya, yang menjadi kekhawatiran kita bersama. Setelah 1 tahun lebih kita harus melaksanakan kebijakan belajar dari rumah di masa pandemi COVID-19 ini. Tentunya banyak plus minusnya pembelajaran dari rumah ini. Artinya bahwa dengan segala kemampuan yang dimiliki oleh sekolah, ini menimbulkan persoalan untuk kualitas belajar dari rumah itu sendiri. Untuk sekolah-sekolah yang tidak punya fasilitas digital untuk memfasilitasi Bapak Ibu gurunya mengakses pembelajaran daring, juga untuk putra-putri di rumah yang mohon maaf tidak semua keluarga beruntung bisa memfasilitasi putra-putri didik belajar, tentunya ini mempengaruhi terhadap kualitas belajar dari rumah. Sekalipun kurikulum sudah diberikan kurikulum khusus ya Mbak, kurikulum yang hanya menekankan pada KD-KD esensial, tapi ini tetap memberikan pengaruh terhadap kualitas kegiatan belajar mulai dari waktu, kompetensi guru, orang tua yang memfasilitasi. Belum lagi kesiapan sarana dan prasarana. Belum lagi Mbak, khusus untuk jenjang sekolah dasar ya, ini banyak sekali keluarga yang memang belum bisa memfasilitasi anak-anak kita harus belajar daring. Kalaupun sudah ada laptop, ada HP misalnya, terkendala jaringan. Kemudian juga potensi Mbak, potensi putus sekolah ini rasanya juga terjadi di semua jenjang. Nah, putus sekolah ini kita khawatirkan. Anak-anak kita harus mendapatkan hak belajar. Ya, kemudian juga ada peningkatan angka terhadap terjadinya kekerasan kepada anak, khususnya di rumah tangga. Banyak faktor yang mempengaruhi. Karena pandemi ini tidak hanya mempengaruhi faktor kesehatan, tapi juga mempengaruhi persoalan sosial lain juga terpengaruh. Kalau bicara aman, kayaknya kembali ke perilaku kita, Mbak. Perilaku semua pihak, peningkatan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, saya rasa itu akan menjadi kunci aman atau tidaknya kita melaksanakan belajar tatap muka yang sudah didorong melalui SKB 4 Menteri. Itu kalau bicara aman loh ya. Tapi kalau bicara tepat, saya rasa untuk memberikan pembelajaran karena itu adalah hak, kapanpun waktunya itu sangat tepat. Tapi cuman memang metodenya ya yang harus disesuaikan. Kan yang harus kita lakukan ini beradaptasi. September awal memang Pak Menteri ya sudah menyampaikan untuk didorong PTM terbatas, di mana PTM terbatas ini banyak hal yang harus kita pedomani, terutama pembelajaran dilaksanakan 50% kapasitas kelas untuk peserta didik. Untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, sekali lagi sekolah harus mempersiapkan secara seksama mengacu pada
SKB 4 Menteri. Sekolah juga harus di bawah koordinasi Satgas COVID setempat, di bawah koordinasi Dinas Pendidikan setempat. Juga harus menyiapkan daftar periksa. Di luar daftar periksa, sekolah juga harus menyiapkan psikologis semua pihak. Ya, psikologis semua pihak artinya orang tua ini yang paling khawatir, Mbak, terutama untuk anak-anak kita ya yang belum mendapat vaksin jenjang SD dan PAUD. Ini menjadi kekhawatiran. Saya yakin semua orang tua memiliki kekhawatiran. Yang perlu ditekankan adalah komunikasi dengan banyak pihak agar kita semua disiplin pada protokol kesehatan, agar kita semua betul-betul bisa menjalankan persiapan pembelajaran tatap muka terbatas dengan matang, dan pengawasan juga harus dilakukan. Peran UKS, Mbak, di sekolah ini menjadi penting untuk bisa menjalankan tugas sebagai Satgas COVID tingkat sekolah. Menjadi penting dan mengedukasi bagaimana perilaku hidup bersih sehat, disiplin terhadap protokol kesehatan di era belajar di masa pandemi ini harus, Mbak. Nggak boleh negosiasi, nggak boleh ditawar-tawar. Itu dia Moms, jawaban seputar pembelajaran tatap muka terbatas pada anak di sekolah. Saksikan wawancara eksklusif lainnya hanya di YouTube Megata Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.